Halo, selamat datang di Utang Ako. Ulasan tentang arc dan tokoh. Kali ini kita akan membahas tentang peran penting Akagami no Shanks pada cerita One Piece. Ini menurut saya penting untuk dibahas karena setiap kali di manga muncul Shanks, meski cuma 1-2 panel, pasti para pembaca, para pencinta One Piece itu heboh dibuatnya. Karena Shanks ini salah satu karakter yang sangat populer ya di kalangan para fans One Piece, apalagi di Indonesia. Pada video ini, saya akan membaginya menjadi 4 bab pembahasan. Bab pertama yaitu tentang background Shanks. Di sana nanti akan ada pembahasan tentang asal keluarga Shanks, masa kecil Shanks, hingga bagaimana Shanks bisa ikut kapal Roger. Bab keduanya kita akan membahas apa-apa saja yang terjadi saat Shanks berusia 15-27 tahun. Itu nanti akan ada pembahasan tentang pasca eksekusi mati Roger, bagaimana Shanks membangun bajak laut rambut merah, bagaimana Shanks kemudian bertemu Mihawk dan bertarung melawan Mihawk, lalu bagaimana Shanks menjelajah East. Di bab ketiganya kita akan membahas tentang Yonko Shanks. Itu nanti kita akan membahas bagaimana awal mula Shanks menjadi Yonko, kemudian Shanks bertemu Shirohige, kemudian Shanks berdiskusi dengan Gorosei, dan pada bab keempatnya kita akan membahas tentang peran penting Shanks di cerita One Piece. Itu nanti kita akan bahas sedikit tentang rivalitas antara Shanks dengan Teach, terus kita juga bahas bagaimana hubungan Shanks dengan harapan Rogers, kemudian kita akan membahas tentang hubungan antara Shanks dan Luffy, dan terakhir kita akan bahas tentang apa sih arti One Piece bagi Shanks. Kita masuk ke pembahasan bab 1 mengenai background Shanks. Nah, pertama-tama kita akan bahas tentang usia Shanks. Usia Shanks saat ini adalah 39 tahun. Kita bisa dapat ini dari SBS volume 4. Nah, di sini kita lihat ada cuplikan di One Piece volume 4 miliar. Setelah God Valley, Roger itu membawa tumpukan harta karun. Dan di antara peti tumpukan harta karun itu, mereka menemukan seorang bayi berambut merah. Nah, diduga keras itu adalah Shanks. Itu kejadiannya adalah 38 tahun yang lalu. Jadi saat itu Shanks berumur 1 tahun. Yang memperkuat itu adalah salah satu scene di flashbacknya Oden. Ketika Oden baru bergabung menjadi bajak laut Roger, Oden tuh membawa Hiyori dan Momonosuke saat mereka masih balita. Nah, di sini ada percakapan Roger dan Rayleigh yang menunjukkan bahwa memang benar nih, sebelumnya mereka pernah mengangkat bayi di kapal mereka. Nah, kita akan bahas sedikit tentang God Valley Incident. Ini pertama kali kita temukan dari percakapan si Sengoku di chapter 957. God Valley itu terjadi 38 tahun yang lalu. Nah, di sana terjadi penyanderaan Tenryubito dan para budaknya oleh Rock Pirates. Nah, Garp dan Roger bekerja sama untuk mengalahkan Rock Pirates saat itu. Bisa diasumsikan kalau God Valley itu adalah tempat rekreasinya para Tenryubito. Nah, maka bisa kita simpulkan kalau bayi berambut merah yang ditemukan oleh Roger di harta karun God Valley itu adalah keturunan Tenryubito yang disembunyikan di dalam kotak harta karun God Valley. Ide menyembunyikan anak di dalam kotak harta karun ini persis sama seperti idenya Don Quixote Rocinante yang mantan Tenryubito pada laut di Pulau Minion. Jadi ini kayak hint-hint kecilnya lah. Nah, berdasarkan movie Red, diduga keras bahwa Shanks itu adalah keturunan Vigarland, salah satu dari 20 keluarga pembentuk Tenryubito. Ini juga masih dugaan ya, karena di movie Red itu ada scene di mana Gorosei itu mempertanyakan apakah si Uta ini juga keturunan Vigarland. Pada saat itu mereka menduga Uta itu keturunan darah dari Shanks. Jadi artinya secara nggak langsung kita dikasih tahu bahwa Shanks itu adalah keturunan Vigarland, salah satu Tenryubito. Di dua scene ini, pertama di Marineford ketika Shanks minta Sengoku untuk menghentikan perang, kemudian Sengoku menyetujuinya hanya karena ini Shanks yang minta. Kemudian di chapter 907 ketika Shanks minta bertemu dengan Gorosei, "We only arrange this time on your request," kata salah satu Gorosei. Itu menunjukkan bahwa Shanks ini punya background yang spesial nih, tidak sembarangan. Dia adalah salah satu Tenryubito. Lalu kita bahas dari New World ke West Blue. Di percakapan antara Shanks dan Shirohige di chapter 434 dikatakan kalau West Blue adalah kampung halamannya Shanks. Jadi setelah ditemukan oleh Roger 38 tahun yang lalu, Shanks kemudian dibawa ke West Blue oleh Roger, kemudian dititipkan mungkin ya pada kenalan Roger di West Blue. Dengan kemampuan bajak laut Roger, sebenarnya menyeberang dari New World ke West Blue itu tuh gampang ya, tinggal menyeberangi Calm Belt.
Di sini bisa kita lihat posisi antara Newark dengan West Blue itu sebenarnya sangat dekat, tinggal berlayar menuju selatan. Nah, sekitar 31 atau 30 tahun yang lalu, Shanks kemudian dibawa Roger ke kapalnya sebagai seorang bajak laut magang bersama Buggy. Kalau kita lihat di Five Red Card, kampung halamannya Buggy itu kan di Grand Line Paradise. Jadi kemungkinan alurnya adalah si Roger menjemput Shanks ke West Blue, kemudian masuk ke kanal Grand Line ini, lalu di Grand Line Paradise mereka ketemu dengan Buggy dan mengangkut Buggy juga saat itu. Bab 2 kita akan membahas tentang apa-apa saja yang terjadi saat Shanks berusia 15-27 tahun. Di sini nanti pembahasannya akan seputar pasca eksekusi mati Roger, bagaimana Shanks membangun bajak laut rambut merah, bagaimana Shanks bertarung versus Dracul Mihawk, kemudian bagaimana pelayaran Shanks di East Blue. Bab 2 bagian pertama, pasca eksekusi mati Roger. Di chapter 1082 ini kita diperlihatkan Shanks dan Buggy akhirnya berpisah ya. 24 tahun yang lalu ini kejadiannya. Shanks ingin menjadi bajak laut dan menjelajah dunia dengan santai. Sedangkan Buggy saat itu berekspektasi lebih. Shanks ini dianggapnya sebagai the next generation king. Jadi ketika dia lihat, wah Shanks nggak punya ambisi sebesar itu nih, dia kecewa nih si Buggy. Akhirnya Buggy meninggalkan Shanks. Di sini sebenarnya Shanks nggak bilang kalau dia tidak tertarik dengan One Piece ya. Cuman dia belum siap untuk itu. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menjelajah dunia seperti halnya Roger dulu. Di sini ada percakapannya, I've sailed all around the world. Artinya si Shanks ini sebelum benar-benar mengincar One Piece, dia berlayar benar-benar ke seluruh dunia. Ke East Blue dia berlayar, ke North Blue, kemudian ke West Blue, kemudian ke South Blue, baru kemudian dia berlayar di Grand Line Paradise maupun Newark. Nah, salah satu contoh Roger berlayar tidak hanya di Grand Line Paradise ataupun Newark adalah di salah satu scene ini, di flashbacknya Oden. Bajak laut Roger itu sempat singgah ke jembatan Tequila Wolf. Jembatan ini kan posisinya ada di East Blue gitu, tapi mereka sempat singgah ke sana yang bukan di Grand Line. Bab 2 bagian kedua, membangun bajak laut rambut merah. 22 tahun yang lalu, Shanks mengajak Yasop bergabung ke bajak lautnya. Ini ada di chapter 0 One Piece atau chapter 565,5 ya. Nah, ini anggota inti dari bajak laut Shanks. Nah, second in command di bajak laut Shanks kan bukan Yasop, walaupun kemungkinan besar Yasop lah kru pertama yang diajak oleh Shanks. Second in command si bajak laut rambut merah adalah Ben Beckman. Tapi itu hal-hal yang wajar aja ya, karena di cover chapter 1031 dilihatkan tidak semua second in command itu adalah kru bajak laut pertama. Di sini kita bisa lihat ada Katakuri, ada Ben Beckman, ada Shiryu, ada Sabo. Mereka itu bukanlah kru pertama yang ditemui oleh para kaptennya. Bab 2 bagian ketiga, kita kemudian akan membahas pertarungan antara Shanks melawan Mihawk. Ini pertama kali kita ketahui dari ucapan Shirohige pada chapter 434. Dikatakan bahwa pertarungan antara Mihawk dan Shanks itu sangat melegenda, bahkan di telinga Shirohige. Nah, kalau kita mencermati chapter 96, sepertinya pertarungan antara Shanks dan Mihawk itu terjadi sebelum Shanks datang ke Fuchsia. Kenapa bisa begini? Karena ketika Shanks kembali dari Fuchsia, dia sudah kehilangan tangannya. Sedangkan di percakapan di chapter 96 ini diperlihatkan I don't challenge one arm has been, kata si Mihawk. Ya, bisa kita simpulkan bahwa pertarungan Mihawk dan Shanks adalah ketika Shanks masih memiliki tangan yang utuh. Nah, umur Mihawk saat ini adalah 43 tahun. Sumbernya SBS volume 58. Jadi Mihawk ini lebih tua 4 tahun dari Shanks. Dia lebih senior dari Shanks. Besar kemungkinan Shanks adalah orang yang menantang Mihawk saat itu. Pertarungan mereka adalah pertarungan yang melegenda bahkan di mata Shirohige. Ini terjadi antara 22 sampai 13 tahun yang lalu. Kenapa 13 tahun yang lalu? Karena Shanks tiba di Fuchsia itu 13 tahun yang lalu. Ini 12 tahun yang lalu, kemudian ada percakapan bahwa Shanks menjadikan Fuchsia sebagai pangkalannya sekitaran setahun. Jadi dia udah ada di Fuchsia sekitaran setahun sebelum Luffy memakan buah iblisnya ya. Pertarungan ini tidak menghasilkan pemenang. Kita tahu Roger sebagai role model Shanks begitu menyukai pertarungan hanya sebagai ajang bertukar pukulan. Demikian juga dengan Shanks. Pertarungan Shanks dengan Mihawk ya hanya sekedar baku tebas saja, saling adu ilmu berpedang aja, tidak untuk saling mengalahkan. Sehingga alasan kenapa Mihawk adalah pendekar pedang terhebat di dunia karena Shanks emang nggak berniat untuk mengalahkan Mihawk aja. Ya, rivalitas antara Mihawk dan Shanks itu sama seperti Messi dan Ronaldo lah, dimana Shanks adalah Messi-nya,
Mihawk adalah Ronaldonya. Mereka bersaing sebagai pemain terhebat sepanjang masa, tapi kalau kita mencermati skill individu, tentunya Messi di atas Ronaldo. Messi lebih jago dribbling dari Ronaldo, free kick Messi juga jauh lebih akurat, tapi ya mereka masih bisa dibilang rival. Kita masuk ke bab 2 bagian keempat, pelayaran di East Blue. Shanks menjadikan Fuchsia sebagai pangkalan sementaranya selama menjelajahi East Blue. Nah, di sini di chapter 1 diperlihatkannya. Ini tindakan yang sangat berani ya, mengingat Fuchsia adalah kampung halaman Garp. Bisa dibilang waktu itu Shanks cukup beruntung ketika Shanks berada di Fuchsia, Garp sedang tidak pulang kampung aja. 12 tahun yang lalu, Shanks mencuri gomu-gomu dari kapal pemerintah dunia, buat Hushu si penjaga misi di penjara. Ini cuplikannya di chapter 1017, kemudian ada juga di chapter 1054. Artinya, Shanks itu tahu rahasia tersembunyi dari buah iblis gomu-gomu. Bahkan Hushu yang menjaga gomu-gomu sendiri tidak tahu seberapa pentingnya buah iblis itu, sampai dia mikir only some minor devil fruit. Nah, kita lihat ringkasan perjalanan Shanks dari umur 1 hingga 27 tahun. 38 tahun yang lalu, ketika berumur 1 tahun, ia ditemukan oleh Roger di Garp Valley. Kemudian dia dibawa ke West Blue untuk dititipkan pada kenalan Roger. Kemudian Shanks diambil kembali oleh Roger sekitar 31 tahun yang lalu. Dijadikan bajak laut magang di Oro Jackson dan berlayar bersama Roger hingga 25 tahun yang lalu. Hingga bajak laut Roger dibubarkan. Nah, Shanks memulai bajak lautnya sendiri 22 tahun yang lalu. Dia kemudian dikenal sebagai bajak laut kuat, lalu bertarung melawan Mihawk yang pertarungan mereka sama-sama mengangkat nama mereka berdua. 13 hingga 12 tahun yang lalu, dia menjelajah East Blue dengan menjadikan Fuchsia sebagai pangkalan sementara. Dia mencuri gomu-gomu 12 tahun yang lalu dan kemudian kehilangan tangannya demi Luffy 12 tahun yang lalu juga. Setelah dia merasa pelayarannya cukup di East Blue, kemudian dia berlayar ke North Blue. Ini ada di percakapannya bersama Luffy di chapter 1. Kita masuk ke pembahasan bab ketiga, Yonko Shanks si rambut merah. Jadi Shanks dikenal sebagai Yonko itu 6 tahun yang lalu. Ini sumbernya di chapter 957. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya ya, Shanks itu berlayar mengelilingi dunia dulu, baru kemudian stay di New World. Karena kan Yonko itu dikatakan Yonko ketika dia mempunyai teritorial di New World. Jadi waktu yang dihabiskan oleh Shanks untuk berlayar ke East Blue, North Blue, West Blue, South Blue, kemudian ke Greenland Paradise cukup lama ya. Sampai akhirnya dia berfokus ke New World hingga 6 tahun yang lalu dia dikenal sebagai Yonko. Nah, mari kita bahas topik ini. Selama 6 tahun belakangan itu si Shanks ini seolah menjadi penjaga keseimbangan kekuatan dunia. Pertama-tama dia mengingatkan Shirohige agar tidak membiarkan es memburu Kurohige, ini di chapter 434 ya. Terus dia juga menahan Kaido agar tidak menyerang Shirohige. Jadi semua dilakukannya itu agar Yonko itu tetap ada gitu. Jadi orang tertahan lah untuk menjadi Raja Bajak Laut. Salah satu yang membuat the next Raja Bajak Laut itu belum muncul ya sebenarnya keberadaan Yonko ya. Jadi sembari menjaga keseimbangan dunia ya, Shanks ini berusaha agar orang-orang nggak jadi Raja Bajak Laut selanjutnya. Nah, di sini juga dia berdiskusi secara langsung dengan Gorosei tentang bajak laut tertentu. Kemungkinan besar yang dibicarakan Shanks ini adalah Kurohige. Ya, lagi-lagi ini demi menjaga keseimbangan dunia. Karena dilihatnya kan Kurohige nih yang tindakannya sangat agresif dan berpotensi untuk mengacaukan keseimbangan dunia. Ini ada di chapter 907 ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan bab 4, yaitu peran penting Shanks di cerita One Piece. Di sini kita akan bahas bagaimana rivalitas Shanks dengan Teach, lalu bagaimana hubungan antara Shanks dengan harapan Roger, kemudian bagaimana hubungan Shanks dengan Luffy, lalu apa sih arti One Piece bagi Shanks sendiri. Kita masuk ke pembahasan bab 4 bagian pertama, rivalitas Shanks dengan Teach. Jadi rivalitas Shanks dengan Teach itu bahkan sudah ada sejak 26 tahun yang lalu, saat keduanya masih jadi bajak laut magang di kapal Roger maupun kapal Shirohige. Kita bisa lihat di percakapan Shanks di chapter 434. Nah, Shanks bilang kalau yang sangat melukai harga dirinya itu adalah bekas luka yang ditinggalkan oleh Teach. Kemungkinan ini terjadi antara 22 sampai 13 tahun yang lalu. Karena di chapter 1082 itu adalah 24 tahun yang lalu ya.
Wajah Shanks masih tanpa luka cakar itu. Bahkan kedatangan Shanks ke perairan Wano adalah untuk mencegah Teach mengacau. Ini di chapter 1079. Di sini Shanks bilang, I was sure he was going to show his face in Wano. Kemudian si Shanks datang ke Wano, niatnya untuk menyergap si Teach gitu. Tapi yang muncul adalah si Green Bull. Kemudian kita masuk ke pembahasan bab 4 bagian kedua, yaitu Shanks dan harapan Roger. Dari flashback Oden, dari flashback bagi chapter 1082, kita bisa lihat kalau Shanks adalah orang yang paling identik dengan Roger. Kekuatannya, gaya bertarungnya, skema berlayarnya, nilai-nilai kesetiaan kawannya. Bahkan bisa dibilang ya, Shanks ini adalah kesayangan Roger. Dilihat dari topi kesayangan Roger yang kemudian diturunkan kepada Shanks. Di sini kita lihat Shanks mewarisi topi jerami kesayangan Roger. Kemudian ditumpuk juga dengan topi yang biasa dipakai oleh Roger. Ya ini hint lah kalau emang Roger itu sesayang itu ke Shanks. Kita lihat juga bagaimana jurus andalan si Roger juga diwarisi oleh si Shanks, Kamusari. Sayangnya Shanks bukanlah orang yang diharapkan Roger untuk mendapatkan One Piece. Nah, di salah satu panel di flashbacknya Oden diperlihatkan ketika Roger kembali dari Love Tale, si Shanks itu nanya sesuatu ke Roger. Kemudian mendengar jawaban Roger, si Shanks nangis sampai bercucuran air mata. Nah, kemungkinan besar jawaban si Roger adalah penemu One Piece selanjutnya haruslah seorang keluarga D. Makanya si Roger ini punya prediksi bahwa yang menemukan One Piece selanjutnya harusnya anaknya. Setelah Roger membubarkan bajak lautnya, Roger kemudian bikin anak nih di Sonju. Ketika dia merasa udah yakin akan jadi anaknya, Rogue udah hamil 5 bulan, Roger menyerahkan diri ke markas besar angkatan laut. Jadi misi si Roger ke Sonju itu ya memang untuk bikin anak gitu, karena dia pengen anaknya kelak akan menemukan One Piece. Walaupun Shanks adalah anak buah kesayangannya, tapi Roger tetap berharap bukan Shanks yang menemukan One Piece, karena yang menemukan One Piece haruslah seseorang dari keluarga D. Nah, ini diperkuat oleh Shirohige di chapter 576. Ada flashback percakapan terakhir antara Roger dan Shirohige. Di situ si Roger menceritakan tentang Margade. Shirohige berkesimpulan bahwa Teach, kau bukan orang yang ditunggu Roger. Maksud orang yang ditunggu Roger di sini adalah seorang keluarga D, dan itu bukan Teach orangnya. Kita masuk ke pembahasan bab 4 bagian 3, Shanks dan Luffy. Jadi ketika Shanks bertemu Rayleigh di Kepulauan Sabaudi, si Shanks bilang kalau dia bertemu anak yang menarik banget nih di East Blue. Anak itu mengucapkan mimpi yang persis sama seperti mimpinya Kapten Roger. Persis sama. Karena itu Shanks mengira bahwa Luffy lah orang dengan marga D yang ditunggu-tunggu oleh Roger. Luffy lah yang diharapkan oleh Roger untuk menemukan One Piece. Karena keyakinan itu, bahkan Shanks mengorbankan tangannya demi menyelamatkan Luffy. Nah, ketika ditanya oleh Shirohige, si Shanks bilang dia mempertaruhkan itu demi Rabar. Shanks ini menyukai Luffy karena kepribadiannya. Selain itu, Luffy juga mempunyai mimpi yang persis sama seperti Kapten Roger. Ini ada di chapter 506. Shanks bahkan mempertaruhkan tangan kirinya untuk menyelamatkan Luffy, membiarkan Luffy memakan gomu-gomu yang dengan susah payah dicurinya hingga ke East Blue. Nah, di chapter 1055, Shanks bahkan sengaja datang ke Wano untuk melindungi Luffy, Momo, dan Hiyori dari serangan luar, karena tahu mereka saat itu masih belum 100% fit setelah perang Onigashima. Jadi ya, Luffy itu memang sepenting itu bagi si Shanks. Pembahasan selanjutnya bab 4 bagian keempat, yaitu arti penting One Piece bagi Shanks. Normalnya bajak laut, Shanks juga menginginkan One Piece. Meski dia bukanlah orang yang diharapkan mantan kaptennya, Roger. Nah, di sini dia bilang, "Hey Beck, isn't it about the time to go and claim One Piece?" Shanks baru berniat mengklaim One Piece saat tahu bahwa Luffy mampu membangkitkan kemampuan Hito-Hito no Mi model Sun God Nika. Nah, Shanks baru bilang dia akan mengklaim One Piece setelah baca koran ini. Ketika dia lihat Luffy dalam mode Gear 5. Nah, kita tahu Shanks adalah orang yang sangat menjaga sportivitas terhadap generasi baru. Di chapter 1079 bahkan
diperlihatkan Shanks peduli pada kondisi Kid. Dia memastikan si Kid ini udah sembuh belum sih? Dia memastikan si Kid ini udah 100% fit belum? Kan sebelumnya mereka perang dari Wano. Setelah tahu bahwa Kid udah pulih 100%, baru si Shanks serius untuk melawan Kid. Nah, kita lihat kompetisi Shanks dengan Luffy. Jadi Shanks membaca bahwa Luffy lah orang yang diharapkan Roger untuk menemukan One Piece. Dia seorang D. Dia juga memakan buah iblis Hito-Hito model Sun God Nika. Shanks hanya akan menunggu sampai Luffy mampu membangkitkan Hito-Hito no Mi model Sun God Nika. Kemungkinan kriteria orang yang diharapkan Roger untuk menemukan One Piece adalah orang yang mampu awakening buah iblis Hito-Hito no Mi model Sun God Nika atau buah iblis dewa lainnya ya. Dan juga orang itu harus berasal dari keluarga D. Nah, jika Shanks mampu menang melawan orang yang diharapkan Roger, setelah orang itu membuka semua potensi kekuatannya, maka Shanks berpikir dia layak nih mendapatkan One Piece, walaupun dia bukanlah orang yang diharapkan oleh Roger. Jadi itu kompetisinya dengan Luffy. Kesimpulannya ya, si Shanks ini bukanlah antagonis seperti yang banyak diduga para pembaca One Piece ya. Walaupun dia juga mengincar One Piece, walaupun Shanks ini merupakan keturunan Tenryubito, tapi dia tetap bajak laut kok. Dia benar-benar berkiprah sebagai bajak laut layaknya Roger. Sayangnya dia bukan D aja gitu. Ya, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menjadi sumber dalam review ini seperti Manga Park, TCB Scans, Manga Plus, One Piece Wiki, ada Pinterest sebagai sumber gambar, kemudian ada Launpick musik sebagai background. Salam hangat, penuh keringat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.